Alkitab berkata kepada kamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya untuk dia, tapi untuk menderita. Berarti untuk percaya itu dikaruniakan. Kepada Syahrini tidak dikaruniakan atau belum dikaruniakan. Siapa tahu tiba-tiba Syahrini jadi WL bikin KKR di FOG. Maju mundur, yes, haleluya. Artinya menyembah Tuhan. Dia bikin dia lagu toh. Maju mundur Yesus, maju mundur Yesus, kan bisa aja kan. Bukan maju mundur cantik lagi, maju mundur Yesus Allah. Maju mundur, ya itu kan harapan kita. Dia kan tidak atau belum mengalami kasih karunia. Begitu. Sama yang lain-lain yang suka ngoceh-ngoceh di media, darah Yesus berkuasa. Kita ampuni sajalah ya. Bisa jadi kan mereka kayak Paulus kan. Mereka dulunya hujat-hujat, tahu-tahu ditangkap Tuhan, kan bisa saja. Puji Tuhan, shalom. Saya bersyukur Tuhan begitu baik. Saya sudah 1 minggu di LA, saudara-saudara, bersama istri dan 2 orang anak. Tahun lalu saya datang bersama istri, tapi tahun ini puji Tuhan anak-anak dapat visa, jadi saya bawa sekalian untuk jalan-jalan menemani saya dan istri dalam sejumlah pelayanan di Amerika. Baik di LA, nanti di Colorado dan di San Francisco, dan kami baliknya dari LA. Ini semua adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu terkasih, kita akan membaca kitab suci yang terpilih dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Jemaat berdiri, lalu kita akan baca berbalas-balasan. Saya lebih dahulu, jemaat mengikutinya dari belakang, dan nanti ayat 5 kita jumpa di sana. Baca sama-sama ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jemaat 2. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 4. 5, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dari pembacaan kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5, saya akan mengangkat tema tentang gereja yang kuat sampai akhir. Sekali lagi temanya adalah gereja yang kuat sampai akhir. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun janji Tuhan kepada gereja yang kita bahas pada saat ini adalah gereja Filipi. Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan yang disembah oleh gereja ini atau semua gereja termaksud kita di sini adalah Tuhan yang kalau mengerjakan sesuatu di dalam diri orang percaya, di dalam persekutuan orang percaya, Tuhan tidak pernah kerja setengah-setengah. Kalau Allah sudah memulai, maka Allah akan meneruskan sampai seluruh rencananya, seluruh agendanya tergenapi secara sempurna. Makanya di pasal 1 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6, di sana Rasul Paulus sudah sampaikan ini kepada gereja di Filipi. Dengarkan pembacaan ini saudara-saudara. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Pasal 1 ayat 5 dan 6. Pasal 1 ayat 5 dan 6. Perhatikan ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini
aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, Betul. akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jelas ayat 6 mengatakan akan hal ini kata Paulus sebagai orang yang dipercayakan merintis gereja ini. Kata Paulus, aku yakin sepenuhnya. Ini bukan keyakinan sembarangan, saudara. Paulus adalah orang yang dipilih Allah, orang yang dilengkapi oleh Tuhan dengan keistimewaan rohani luar biasa. Dia adalah rasul, dia punya sejumlah kelebihan karena anugerah. Dia dipenuhi dan dikendalikan oleh roh. Jadi ini hamba Tuhan yang dipenuhi roh yang sedang bicara. Aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Tuhan Yesus, Bapa di sorga dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Ya, akan meneruskannya. Jadi Tuhan tidak kerja setengah-setengah. Dia sudah mulai, dia terus. Amin. Beda dengan manusia. Ada manusia mulainya semangat, tapi tidak terus. Makanya ada di Indonesia satu istilah panas-panas tai ayam. Waduh, awalnya semangat, tabakar, berkobar-kobar. Tapi di tengah jalan mati. Padahal kita tahu perjalanan iman Kristen itu menurut para penulis Alkitab. Misalnya penulis Ibrani, firman Allah berkata bahwa kita itu ada dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang menentukan sebuah perlombaan kan bukan start atau pertengahan, tapi finishnya bagaimana. Amin. Tentu sebagai pelomba-pelomba atau petanding-petanding iman, saya dan Bapak Ibu tidak mau hanya startnya yang bagus atau pertengahan bagus, tapi kalau bisa finish dengan bagus. Amin. Jangan start bagus, pertengahan ngos-ngosan, lalu stop di tengah dan tidak bisa melanjutkan sampai akhir. Tapi kita menyembah Allah yang hebat, yang kalau sudah memulai, Dia akan meneruskan sampai seluruh rencananya sempurna tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Apa yang merupakan janji Tuhan, pekerjaan Tuhan kepada gereja Filipi harus kita imani. Hal yang sama terjadi kepada setiap kita yang percaya bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang dipilih dari gelap, lalu Dia bawa ke terang yang ajaib. Dia tidak mungkin tinggalkan kita di tengah jalan. Karena kalau Dia sudah mulai, Dia akan terus bawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan, rancangan terbaik demi rancangan terbaik. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Itu pasti. Jadi jemaat ini dalam pengalaman pertumbuhan gereja mereka, Tuhan pakai Paulus kasih tahu rahasia-rahasia sorgawi. Tuhan sudah mulai, Tuhan terus sampai akhir. Amin. Nah saudara, ini menarik bagi kita di tahun 2024 ini. Saudara jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ya, sekalipun ada kesulitan, tantangan, persoalan, sakit hati, tangisan, tekanan, kecewa, luka, atau apapun. Tapi ayat ini mengatakan akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik. Anak Tuhan yang mengenal Tuhannya dengan benar selalu melihat ada kebaikan di balik setiap kesesakan, penderitaan, atau salib yang kita pikul. Kenapa saya ngomong begitu? Karena Paulus ini merintis gereja Filipi. Dan Bapak Ibu tahu cerita perintisan gereja Filipi. Masih ingat ya? Dia dan Silas di penjara. Yang kemudian tengah malam mereka puji Tuhan itu loh. Lalu terjadi kuasa pujian penyembahan. Orang Kristen apalagi FOG, kita gereja karismatik, puji Tuhan jangan main-main. Saudara masih percaya ada kuasa dalam puji-pujian? Saudara masih percaya Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya? Makanya puji Tuhan puji betul. Lihat singer song leader sudah all out begitu. Dengan seragam warna-warni.
Iya, tapi mereka coba, saya sudah ulang-ulang ke gereja ini. Dan saya selalu lihat semangat yang luar biasa. Bahkan saya ini subscriber channel gereja ini. Oh iya dong, subscriber saya. Saudara yang tidak subscriber di channel saya, ini wajah-wajah mencurigakan ya. Saya udah capek-capek jadi followers ya kan. Jadi saya tahu tuh, saya lihat totalitas seragamnya, totalitas lightingnya, soundnya. Artinya kita mau terus mengalami perubahan demi perubahan untuk memberi yang terbaik bagi Yesus yang sudah lebih dahulu memberi yang terbaik bagi saya dan saudara. Amin, kekasih Allah. Saudara, Paulus dan Silas di penjara, didera dan di penjara. Didera dan di penjara itu tidak enak. Tapi anak Tuhan yang mengenal Tuhannya, saya sudah bilang tadi, mau didera, mau disiksa, tetap ada pujian penyembahan. Orang nyembah pas sehat, biasa banget. Orang nyembah pas keuangan lagi baik, biasa banget. Tapi orang nyembah di saat keadaan tidak baik-baik saja, itu baru anak Tuhan sejati. Amin. Makanya semua pemuji dan penyembah di FOG, dengan kasih Kristus saya kasih ingat. Saudara punya pujian penyembahan di rumah harus mantap ya. Karena begini. Saya ini kan saudara sudah kenal saya lah. Saya sudah bicara berapa banyak kali di gereja ini. Dan saya ngomong selalu tujuannya yang terbaik buat kita bersama. Orang kalau saya punya pembimbing rohani dan beberapa pendeta memberi komentar senada. Bahwa kalau kita nyembah Tuhan itu ibarat kita seperti konteks perjanjian lama. Seumpama kita lagi bakar mezbah. Ada api gitu loh. Ya saudara. Kalau di setiap rumah atau hubungan pribadi pemuji, penyembah, pemusik, bahkan jemaat semua, ada penyembahan di rumah masing-masing. Sesibuk-sibuknya kita, saya tahu orang Indonesia di Amerika ini sibuk banget. Tapi Anda tidak lebih sibuk dari Pak Jokowi, bukan? Pak Jokowi itu sibuk loh, tapi dia ada waktu sholat menurut agamanya dia. Anda bukan RI 1 kan? Saya ini mungkin RI yang ke berapa ratus juta. Dia RI 1, dia pikir satu negara. Dengan 200 berapa puluh juta, 70 juta kah? Tahulah pokoknya sudah ratusan juta orang. Tapi masih ada waktu, versi agama dia lah ya. Masih itu ada waktu sholat presiden. Jadi aneh bin ajaib, kalau kita tidak pikir masalah sebanyak itu, lalu kita tidak ada waktu dengan Tuhan. Oh, berarti something wrong. Ya, saudara-saudara. Nah, waktu kita bangun mezbah di rumah, itu kan ada api di rumah, ibaratnya. Bayangkan datang ke gereja, ini api-api pada ngumpul semua. Api kecil, 1 api, 2 api, 3 api, 10 api, 20 api, 30 api, 40 api, 50 api pada ngumpul di gereja. Ada kobaran api Pentakosta. Waktu kita nyembah Allah, waktu kita ibadah. Itu kan rahasia kebangunan rohani. Itu kan rahasia revival dalam gereja. Amin. Saya sering ngomong sama pemusik, song leader di mana-mana. Apalagi wilayah pelayanan saya. Saya kasih ingat, praise and worship bukan show rohani. Praise and worship itu membakar api pujian penyembahan. Amin, Bapak Ibu terkasih. Saya cinta gereja ini. Datang ke gereja ini kayak ke rumah sendiri begitu. Jadi saya harus ngomong apa adanya sebagai mitra, sebagai partner, kawan sekerja di ladang Tuhan. Amin, kekasih Allah. Didera dan disiksa bahkan dipenjara, tapi tetap ada pujian penyembahan dan pujian penyembahan yang menggoncangkan penjara Filipi. Terjadi mujizat, belenggu-belenggu dilepaskan, pintu-pintu penjara terlepas. Amin, kekasih Allah. Karena mereka menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Saudara dirantai oleh apa? Rantai apa? Rantai kekhawatiran jenis apa? Keuangan. Lagi mikir keluarga di Indonesia. Atau lagi mikir apa? Pergumulan di LA. Kita punya Tuhan yang besar. Masalah saya dan Bapak Ibu besar. Tapi Yesus lebih besar dari masalah kita. Jauh lebih besar. Tidak ada masalah kita kayak tembok Yeriko kan? Tembok Yeriko rata saat orang memuji menyembah Allah. Runtuh itu. Makanya
Karena saya tanya, saya penjadwal khotbah cuma 1 kali di sini, makanya saya kasih yang terbaik langsung. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi kekasih-kekasih Tuhan ini perlu kita renungkan bersama. Perlu kita pikirkan bersama. Bahwa bagi anak Tuhan sekalipun sulit, Paulus bilang apa? Pekerjaan baik. Anda bayangkan. Dia tidak bilang akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang mengizinkan aku di penjara, didera, aku nangis-nangis loh semalaman, aku sampai susah tidur segala. Tidak ada tuh. Dia ringkas saja semua kesulitan itu, dia sebut dengan apa? Pekerjaan baik. Itu anak Tuhan sejati. Boleh mengeluh kepada Allah, tapi jangan mengeluh tentang Allah. Mengeluh kepada Allah, Tuhan aku sakit Tuhan. Nah, itu mengeluh kepada Allah. Tuhan suamiku sakit, itu mengeluh kepada Allah. Tuhan tantangan hari ini di kerjaan luar biasa loh Tuhan. Itu mengeluh kepada Allah. Tapi kalau tentang Allah, Tuhan gimana sih? Udah pelayanan kok gini-gini mulu. Ah, itu tentang Allah. Itu cari hal. Itu cari ikan telan Yunus kena telan dari ikan karena mengeluh tentang Allah. Kalau kepada Allah it's okay, fine. Tapi jangan mengeluh tentang dia. Dia nggak pernah salah. Kita aja yang nggak mampu paham rencananya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Ayat itu mengatakan jalanku bukan jalanmu. Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanmu, rancanganmu dengan jalannya Tuhan dan rancangan Tuhan. Itu bedanya kayak langit dan bumi. Dengarkan ayat ini Bapak Ibu Jemaat. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, Yes. dan jalanmu bukanlah jalanku. Bukan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Seperti tingginya langit dari bumi, Haleluya. demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Kita mikirnya cuma sampai sofa di sini. Tuhan punya sampai Disneyland. Amin. Saudara, cuma sampai handphone. Tuhan punya Universal Studio, bahkan Hawaii. Saudara mengerti maksud saya? Penggambaran sederhana yang saya berikan. Jadi Paulus tuh keren banget. Paulus sudah melihat jauh. Di balik deraan, siksaan, penjara yang aku alami di Filipi, akan berdiri gereja luar biasa. Saudara lihat itu cara pandangnya. Amin. Itu waktu perintisan gereja. Tapi waktu dia tulis surat itu, dia lagi di mana? Di penjara di Roma. Anda lihat. Waktu merintis dapat penjara di Filipi, waktu nulis menguatkan jemaat ini, aku lagi di penjara di Roma, tapi semua baik-baik saja. Amin. Kita bukan menipu keadaan, tapi memang anak Tuhan tuh dikasih kemampuan menguatkan orang. Orang di luar penjara kasih kuat orang biasa. Orang dari dalam penjara menguatkan orang di luar penjara, amazing. Spektakuler itu buat saya. Saya pernah masuk penjara soalnya, jadi tahu. Saya di sel berkali-kali, 8 kali kena sel. Nggak bisa kasih kuat orang. Sepreman-premannya saya masuk penjara. Haleluya. Di luar tidak pernah berdoa. Dulu ya belum kenal Tuhan. Di luar tidak tahu berdoa, tidak tahu baca Alkitab, tidak tahu memuji Tuhan. Di penjara semua kidung jemaat itu saya hantam semua. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi. Kepala sel bilang ganti lagu lagi. Ini juga tidak tahu berdoa. Tapi kok bisa tahu ganti lagu lagi. Mampirlah dengar doa. Ku Yesus penebus. Ganti yang lebih menderita. Saya mau iring Yesus, haleluya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah. Ini lagi susah semua ini. Dalam sel itu kasusnya macam-macam. Tusuk orang, pancuri, selingkuh, sabotase tanah orang. Penjahat semua tidak tahu gereja. Tapi kalau dalam sel mau lari kemana? Ke atas. Mau lari ke polisi digebukin. Lari ke keluarga. Keluarga sudah bosan karena kita sering bikin masalah. Keluarga lagi dipenuhi damai Natal, kita bawa polisi. Iya kan? Keluarga bilang kamu lebih cocok di sel. Haleluya. Iya, jadi orang-orang tertolak karena memang troublemaker.
Tapi beda kalau kita sudah jumpa Yesus. Paulus di penjara bukan seperti saya ditahan dulu, beda. Saya ditahan karena penyalahgunaan pilihan bebas atau free will. Kebebasan saya juga, kehendak bebas, saya salah pilih. Paulus bukan. Tuhan pilih dia untuk melewati semua proses ini. Sehingga dia tahu, di bagian lain dia bilang apa? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Tuhan sudah janji kalian aman-aman saja ya. Jadi Tuhan sudah janji gereja Filipi dan kemudian janji yang sama berlaku buat kita yang percaya Yesus. Tuhan sudah mulai, Tuhan akan terus sampai akhir loh ya. Kamu pasti aman. Itu dari sisi Allah. Tuhan punya skenario pasti yang terbaik dan tak terbantahkan. Tidak bisa batal. Tapi itu urusan Allah. Urusan kita kan sebagai manusia yang diciptakan memiliki roh, jiwa, tubuh. Kita harus melakukan bagian-bagian kita. Amin. Ada banyak hal kalau saya bicara tentang gereja yang kuat sampai akhir ya. Tapi dari Filipi 2 ayat 1 sampai 5, saya hanya mau soroti satu hal menarik yang menurut saya ini menjadi problem yang sangat serius di gereja manapun. Gereja yang orang bilang mega church atau gereja besar biasa, gereja menengah, gereja sedang, gereja kecil, pokoknya namanya gereja. Salah satu masalah serius adalah masalah unity. Kesatuan hati, persatuan dan kesatuan dalam gereja itu problem besar. Kalau mau jadi gereja yang kuat sampai akhir, mau nggak mau harus satu hati. Makanya di pasal yang kita baca, yang mau saya bahas panjang lebar, pasal 2 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus bilang begini, saudara-saudara, perhatikan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Iya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini gereja yang sebenarnya sehat. Ini gereja. Dan punya banyak keunggulan gereja Filipi ini. Punya banyak kelebihan-kelebihan. Makanya Paulus bilang, dari awal sampai sekarang Injil di tempat kalian tuh maju ya. Tapi semaju-majunya gereja Filipi, di sisi-sisi atau sela-sela keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh gereja itu, yang namanya gereja masih di dunia, pasti tidak sempurna. Amin. Ternyata ada clash dalam gereja. Ada masalah. Kalau kami di Kupang bilang, satu tidak enak dengan satu. Satu tidak akur dengan satu. Sebenarnya gerejamu bagus, kata Paulus. Di awal dia sudah puji tuh. Pasal 1 dia puji. Pasal 2 dia bilang, tapi tolong dong sehati. Tapi tolong dong satu kasih. Tapi tolong dong sejiwa. Kenapa kok tahu-tahu Paulus ngomong ini? Memang ada masalah di situ. Gereja yang sehat dan kuat bukan berarti tidak ada masalah loh ya. Saya pastikan ini, yang namanya gereja, semua gereja termasuk gereja Tuhan yang saya pimpin. Tidak mungkin satu gereja tuh gandum semua, pasti ada ilalang 1-2 ekor sih. Tapi kita nggak tunjuk-tunjuk nih wajah-wajah ilalang ya. Oh no, saya tidak sedang menghakimi. Saya hanya kasih informasi, Alkitab sudah ngomong jauh-jauh hari. Jadi kalau ketemu ilalang jangan sok kaget. Oh ilalang, hello. Rajin dong baca Alkitab. Kagetnya gitu-gitu amat. Biasa aja kali, itu memang ada. Dalam satu pohon itu tidak semuanya ranting berbuah. Ada amin. Di situ ada ranting tidak berbuah. Tak usah omong gereja mana-mana atau gereja di sini. Gereja yang saya pimpin, saya sudah ngomong. Saya bukan tipe gembala omong tutup-tutup. Nggak ada, itu buang-buang waktu. Buat saya itu buang-buang waktu. Saya adopsi firman Allah. Teguran nyata-nyata lebih baik daripada apa? Kasih yang tersembunyi. Pain putar-putar. Saya mah strike to the point. Amin Bapak Ibu. Tidak mungkin semua tuh gandum.
Tidak mungkin semua itu apa namanya? Ranting berbuah. Tidak mungkin semua domba. Ada 2 ekor, 3 ekor kambing di situ. Iya kan? Domba tuh punya kepekaan kepada suara gembala. Gembala di muka, dia ikut dari belakang. Kambing, darah Yesus berkuasa. Kita tarik pada dia, dia tarik pada kita. Oh, hancurkan kuasa kegelapan. Itu benar itu. Ke gereja yuk, oh enggak, ayo. Dia menarik kembali. Tapi wajah-wajah domba terpancar di sini. Amin. Haleluya, ini benar ini. Bapak Ibu jemaat. Ini perlu kita pikirkan. Nah, tapi tidak apa-apalah, sudahlah. Intinya, sesehat-sehatnya, sekuat-kuatnya gereja Filipi, tetap ada masalah. Makanya Paulus bilang, tolong sehati ya. Masalahnya adalah ketidaksehatian itu. Masalahnya itu. Saya tahu jadwal saya di sini dan saya bergumul. Mau khotbah apa Tuhan? Saya dan istri anak kita nyembah 1 jam. Nyembah. Berdoa buat semua orang termasuk doa buat gereja ini. Saya nginap di mana saya harus minta gitar. Karena saya tahu buat apa saya naik khotbah di sini saya tidak waktu dengan Tuhan. Penipu saya. Bapak Ibu tidak tahu. Tuhan Allah tahu. Apalagi Fasilida begini hafal ayat mana orang tahu. Asal tampil, wow, dahsyat. Nah, dahsyat. Nah, di atas ada lihat, dahsyat betulan nggak? Amin, saudara. Jet lag, tidur nggak bisa. Tapi saya bilang ini jam doa nih. Tadi ada orang ajak kita ke Hollywood. Saya bilang, aduh tidak, kita mau fokus pelayanan. Tambah jet lag lagi, segala macam. Karena saya pikir salah satu yang paling bikin saya stres. Kalau jam doa bermasalah. Itu tuh, aduh jalani hidup itu tidak enak. Sama sekali tidak enak. Kenapa saya ngomong begini? Karena pernah saya alami itu di hidup saya. Aduh itu hadapi apapun kacau, blank, bercabang, khawatir, emosi, marah-marah. Saya harus omong itu apa adanya kita manusia rapuh. Amin Bapak Ibu. Nah menarik saudara-saudara bahwa karena masalahnya adalah ketidaksehatian. Dan ini menjadi potensi yang berbahaya yang bisa merusak gereja dan melemahkan gereja. Padahal tema kita adalah apa? Gereja yang kuat sampai akhir. Gereja yang kuat sampai akhir harus bersatu. Kalau ada ketidaksatuan di situ bangkit dan bersatu. Bagaimana cara bersatu? Mari kita lihat bagian per bagian. Ayat 3. Perhatikan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Betul. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Iya. Cara supaya bisa bersatu ialah jangan, ini ayat bilang tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Jangan ada ambisi bahwa saya yang paling harus menonjol di gereja itu. Jangan. Kacau itu gereja. Amin. Di sini sudah ada gembala, ada ibu gembala. Mereka pemimpin kita. Jangan ada yang bertindak lari lewat dari mereka. Amin Bapak Ibu terkasih. Sebab gereja hancur karena ada yang sok jadi nyonya, jadi tuan di gereja itu. Padahal kita semua tidak dipanggil untuk jadi nyonya, jadi tuan. Kita dipanggil untuk hati hamba. Orang yang jadi nyonya, jadi tuan itu haus pujian. Maunya dia terus. Nah ini kita harus pangkas kalau ada yang begitu. Amin. Saya lihat gereja hancur karena cari pujian bagi dirinya. Gereja tidak berkembang. Karena pendetanya, gembalanya kalau lihat orang lain khotbah. Anggap itu pengkhotbah kompetitor. Saingan. Oh, tidak bisa begitu dong. Saya sudah terapkan ini di gereja Tuhan yang saya gembalakan. Ibu-ibu yang tidak tamat SD pun, dia khotbah, saya perhatikan sampai akhir. Saya tidak akan main handphone. Saya tidak akan bikin reaksi-reaksi yang mematahkan semangat dia. Tutup mata lah, baru begini. Kurang ajar gembala begini. Saya tidak mau, karena saya masih percaya hukum tabur tuai. Kau tabur apa kau tuai itu. Mau didengar, tolong dengar orang.
Amin. Mau dihargai, tolong hargai orang. Mau apa lagi? Mau pasangan kita setia, tolong kita setia waktu dia tidak lihat kita. Amin, kekasih Allah. Mau orang lain senyum, tolong senyum. Amin. Kan ada, tapi di sini wajah pas masuk langsung pes, ya kan? Maksudnya senyumannya tuh nendang banget ya. Nendang aura-aura negatif dan memasukkan jiwa-jiwa baru. Amin. Harus senyum. Ada orang mau panen senyum tidak tabur senyum. Orang tidak senyum langsung bilang wewe gombel. Padahal yang omong nangka masak. Kalau mau panen senyum biasakan apa? Tabur senyum. Amin Bapak Ibu. Tapi ingat pas ada orang. Dan tidak ada orang karena begini-begini sendiri jam 7:05 gila setengah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, melihat saudara-saudara bahwa orang lain itu lebih utama dari dirinya sendiri. Ciri orang yang tidak mencari pujian sendiri adalah dia lihat orang lain itu penting. Ibu tidak tamat SD, tapi kalau saya sudah jadwalkan khotbah, dia penting. Di channel saya telepon security di gereja kami. Pak, tolong siap khotbah hari ini ya. Begitu Pak, iya Bapak khotbah. Karena saya tahu dia bisa khotbah. Pas khotbah itulah dia bagi semua yang sekolah teologi pun bingung. Security. Kan tiap kali dia jaga gereja, selesai dia bantu koster untuk bikin bersih gereja. Dia sapu gereja, pas di daerah mimbar itu dia eksen khotbah. Firman Allah berkata. Keren kan? Saya udah tahu dia sering nyapu, pas di mimbar latihan. Menghadap seolah-olah ada jemaat, padahal kursi kosong semua. Tahu pendeta karismatik sama sekuritinya sama. Khotbahnya tangan bergerak terus. Kayak pahlawan bertopeng. Ya. Puji Tuhan saya perhatian. Ada di channel. Ada jemaat polisi bertobat hafal ayat luar biasa. Saya kasih khotbah. Ada orang Islam saya baptis. Aduh luar biasa pelayanannya. Saya bawa kemana-mana kesaksian. Satu keluarga dulu mau bunuh saya. Ada orang muslim mau bunuh saya. Pokoknya jengkel banget sama saya. Tiba-tiba, karena mereka perkawinan beda agama. Istri Katolik, dia Islam. Anak bingung begitu kan. Kasih sekolah di sekolah Kristen. Sekolah itu minta harus ada buku mingguan. Tahu ya kita dulu di Indonesia. Anak sekolah minggu ada buku mingguan. Tanda tangan pendeta. Atau guru sekolah minggu. Harus ikut. Istrinya minta izin ke dia, papa bisa jaga adek enggak? Saya mau fokus ibadah. Dia Islam asli, satu keluarga baru dia jadi Kristen. Keluarga kiai. Dia lihat saya khotbah, jengkel dia rasa dia bilang, ini oh dia tahu kalau pulang salaman di depan, ini kalau angkat pisau, tikam, lari, selesai. Benci banget sama saya. Apalagi kalau mungkin lihat video-video saya, mungkin ya saya kanter ustadz-ustadz intoleran di Indonesia kan saya kanter tuh. Sampai hari ini, sampai kiamat saya kanter terus. Kalau ada yang coba-coba ganggu Kristen, kan kita tidak ganggu agama orang, tidak boleh. Amin. Kita nggak ada urusan, kita tidak ganggu. Tapi kalau lu ganggu beta, lu rata. Iya kan? Kan begitu, kita nggak ganggu nih. Tapi kalau kita, tolong jangan diganggu. Gitu kan. Dia rencana mau tusuk saya, mau inilah itu. Minggu berikut lagi. Satu kali dia sambil tunggu anaknya karena ruang sekolah minggu di sini. Ruang ibadah di sana. Ruangan sendiri tapi ada bekas. Dia nyandar, dia lihat. Pembuktian data, khotbah ada ayat ini. Dia mulai paham. Dia bilang entah kenapa saya digerakkan untuk duduk. Mulai duduk paling belakang. Minggu berikut maju agak tengah. Berikut lagi paling depan. Makanya saya lihat kok tepuk tangannya kayak ikan sapu-sapu. Artinya belum biasa gitu loh, kayak ikan mujair. Tapi lama kelamaan saya enggak tahu. Corona kan, saya telepon jemaat-jemaat, saya cari nomor dia kan, saya pikir dia ini orang Kristen. Karena ya dari gereja tertentu yang ke gereja tepuk tangan kan sama juga kan, ikan botok juga kan. Jadi akhirnya maunya tepuk tangannya ya.
Jadi saya pikir dia Kristen. Saya telepon, dia bilang, Pak saya Muslim, Pak. Rumah saya di samping masjid. Opa saya kiai terkenal di kota ini dan seterusnya. Bicara punya bicara, ternyata mereka belum nikah gereja. Saya bilang, saya urus, mau nggak? Dia kaget. Saya baptis satu keluarga. Saya kasih nikah. Lu nggak usah pikir apa-apa. Gereja tanggung. Saya bawa kesaksian di mana-mana dan saya lihat mereka tuh penting banget. Dan satu yang saya anggap paling penting di gereja tempat kami, selain security, itu yang bapak-bapak pelayan parkir, itu bapak-bapak pengusaha. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak yang orang sibuk. Tapi gereja kita susah kalau nggak ada orang yang atur parkir. Karena ibadah 3 kali cepat, berselisihnya tuh cepat, gedung cuma itu. Karena saya melihat mereka begitu penting. Saya lihat, jadi akhirnya mereka hormat saya sesuai firman aja. Memang ada hormat gembala. Alkitab bilang kalau pengkhotbah hormat dia 2 kali lipat. Itu saya sudah sering aja dan mereka tahu. Karena kami pemimpin, tetapi saya pemimpin hormat mereka. Sehingga, rasa memilikinya tuh kuat sekali. Gereja kalau mau kuat, begitu. Jangan ada one man show di gereja. Dan saya lihat di FOG, sejauh saya datang, sudah 7 kali datang ke Amerika dan sering dapat kesempatan di gereja ini. Saya bersyukur bahwa di gereja ini orang-orang setia masih ada. Artinya saudara, orang-orang yang dipercayakan oleh gembala, jaga kepercayaanmu baik-baik. Gembala saudara tuh dapat satu pelayanan khusus, tentu ada pergumulan khusus. Saya tahu hari ini beliau ada berangkat ke East Coast, karena saya pernah diajak ke sana. Sama istri tahun lalu, jemput saya di Philadelphia. Pokoknya jalan sampai mana saya bilang, Bapak nyetir, saya tidur. Silakan Pak, saya selesai. Itu jauh sekali itu. Turun di villa, 5 jam atau 6 jam, Rhode Island kan. Anak-anak Papua kan. Saya udah nyampe. Saya sama istri. Saya bilang, wah Pak Daniel. Wow. Paulus waktu tulis ini, nggak sama-sama orang Filipina. Paulus lagi di penjara. Gembala saudara tidak di penjara, ada di Rhode Island. Jadi saudara tolong dan tolong. Amin. Doakan Bapak Gembala biar beliau sehat. Amin saudara. Karena beliau bukan jalan-jalan sembarang. Saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Betapa anak-anak Papua itu memang butuh pembimbing saudara. Mereka hidup di satu lingkungan yang gereja aja ada bendera LGBT-nya. Itu kira-kira gimana? Tuhan utus gembala saudara. Saya tuh awal hanya dengar Pak Daniel ada pelayanan di sana. Tapi waktu saya ikut bareng sama beliau, aduh ini memang ini orang-orang butuh ini. Mereka seperti domba-domba yang tidak ada gembala. Saudara-saudara saya anak Papua di sana. Sampai mereka akui ada pendeta mau peduli kami. Dan kelihatannya memang Tuhan taruh itu di hati gembala FOG. Jadi kita yang sering ditinggal beberapa saat, tetap jaga hati. Amin. Karena gereja kita harus kuat. Sekali lagi, saya merasa ini gereja saya. Ya, saya mesti ngomong apa adanya. Saya seorang gembala, jadi saya tahu. Saya juga sering berpergian. Sudah lihat jemaat di Kupang, saya ada di LA. Bayangkan kalau tim di sana nggak solid. Ini bukan solid nih kampanye ya. Solid, bukan itu ya. Tapi kalau mereka nggak solid, gimana saya? Kira-kira. Ibu gembala pantau mereka terus di layar, sak-sak, bagi ini itu. Siap mama, siap bapak. Aduh senang saya. Beberapa pengerja yang harus gajian, saya bayar gaji sebelum gaji bulan depan saya bayar. Waktu tengah bulan, udah saya bayar loh ya. Maksudnya supaya aman, soalnya saya pulang kan belasan. Semangat-semangat tapi gaji belum masuk, ini berat juga saudara ya. Enggak, tapi tim saya mereka siap fight betul-betul. Karena apa? Di sana menganggap satu lebih penting, tidak ada cari puji-pujian yang aneh-aneh. Biasanya kalau ada yang begitu, memang Tuhan tuh baik, Tuhan langsung pangkas. Kalau ada yang motivasi-motivasi kayak gila, setan pakai itu biasa masuk cukup kadang-kadang agak lama. Yudas saja, saudara dengar. Yudas saja begitu lama dengan Tuhan Yesus.
Tidak ada yang tahu bahwa dia tuh munafik. Tidak ada yang tahu. Satu-satunya yang tahu Yudas tuh munafik hanya Yesus. Thomas tidak tahu, Petrus tidak tahu, Yakobus tidak tahu, Bartolomeus tidak tahu, Nathanael tidak tahu. Nathanael itu Bartolomeus sama. Ya, saudara, Nathanael itu nama lainnya Bartolomeus ya. Kalau saudara hitung Nathanael lagi, Bartolomeus lagi, maka murid Yesus 16 ya. Saya kasih tahu dulu, ini mungkin Bapak Ibu ada yang kurang teliti. Nathanael itu Bartolomeus, Yudas bukan Iskariot, itu namanya Tadeus. Itu orang yang sama. Jangan dihitung semua loh ya. Nanti justru jatuh-jatuhnya 18 ya. Karena Thomas itu Didimus ya. Orang dulu tuh nama lebih dari satu. Biasanya Kefas, Petrus kayak gitu. Nah, saudara-saudara, tidak ada yang tahu. Satu-satunya yang tahu dia ini munafik cuma Yesus. Berarti memang ada orang yang level munafiknya tuh high class. Sampai munafiknya disangka tulus. Ini bahaya buat gereja. Saya sering ketemu yang begitu. Datang-datang sudah ada di loteng. Ngapain? Perbaiki listrik, Pak. Wow, saya langsung lulu, ancur betul. Saudara tahu ini naik di siang hari, Kupang Timur punya panas, kali-kali kayak California punya panas di bulan Agustus. Lu ngapain di sana? Nggak takut angus? Biasa Pak, segala kemuliaan bagi Allah. Sadap, sadap. Gembala mana yang tidak hancur hati? Hah? Coba kalau ada orang sampai kayak dendeng begitu. Hah? Gembala mana? 3 hari, 4 hari, 2 minggu, betul-betul saya semakin dalam merasakannya. Ujung-ujung berkata, Bapak kalau Bapak mau, ini alat-alat semua, tinggal kasih saya sekian juta. Beres. Ini lagi dalam-dalamnya nih saya nih. Lagi dalam banget, percaya ini dendeng satu nih. Iya. Langsung ke ATM. Cabut doi. Kasih. Tahun 2011. Sampai ini hari tidak balik-balik. Sampai ini hari tidak ada itu barang. Saya sampai menyembah itu bukan Yesus lagi, Tuhan dendeng itu Tuhan. Ingat dia jumur diri di atas. Anda lihat itu Yudas punya sepupu kandung itu. Belum lagi yang jenis-jenis begini banyak saya sudah hadapi. Itu yang saya bilang tidak mungkin semua satu gereja itu gandum semua. Tapi percaya kalau ada yang begini-begini Allah cinta gerejanya, Allah akan bukakan itu. Amin. Tapi kita yang ada, yang berkomitmen setia, tolong jangan ada yang cari puji-pujian sendiri. Amin. Sebab orang yang tahan uji sampai akhir adalah orang yang dipuji Allah, bukan yang puji diri. 2 Korintus pasal 10, 17, 18, 17 bilang begini. Perhatikan Bapak Ibu. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amen. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Bukan orang yang puji diri yang tahan uji, tapi orang yang dipuji Tuhan. Kalau orang yang suka bilang begini, kayak Petrus, yang lain goncang saya tidak. Nah ini cepat tumbang. Izinkan Tuhan mengukur kita, memuji kita, menilai kita. Jangan puji diri. Dari semua pelayan ini nih. Nggak usah. Jangan. Mau bersatu, tak usah puji diri. Biarkan Tuhan puji kita. Dan memang orang yang dipuji Tuhan itu bertahan sampai akhir. Lihat tuh. Hamba yang bawa 5 talenta. Tuhan ini 5 udah jadi 10. Engkau hamba yang baik. Ini pujian. Engkau hamba yang baik dan setia. Mari masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan tuh memang puji orang. Saudara yang melayani, Bapak Gembala mau ada atau tidak ada. Kawan pelayanan mau lihat atau tidak lihat. Orang mau lihat atau tidak lihat. Anda total, Anda dengar saya. Firman Allah berkata, engkau dihormati oleh Bapa di surga. Engkau dihormati oleh Bapa di surga. Makanya Matius 12, Yohanes 12 ayat 26 itu ayat bilang apa di sana? Yohanes 12:26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Amin. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Benar. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini yang kita cari. Ini yang kita cari.
Orang yang tidak puji diri pasti cari pujian begini. Orang yang puji diri, dia tidak peduli dengan pujian ini. Kan dia berharap kemuliaan manusia. Coba lompat ke ayat. Ini apa maksudnya ya? Ampa 2. Yohanes. Nah. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakui berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Kenapa? Ampa 3. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Makanya tidak jadi pelayan yang benar. Sudah percaya tapi cari aman. Sudah percaya tapi main aman. Tidak total. Kenapa? Lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Keluarga besar FOG, jangan puji diri sendiri. Kita cari kehormatan Allah. Gereja yang kuat itu gereja yang dipuji oleh Allah, bukan puji diri. Tuhan puji imannya Ayub, makanya Ayub bertahan sampai akhir. Walaupun sempat gunda gulana, kacau sedikit, tapi nggak ada masalah. Dia tetap emas murni. Amin Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Wajah-wajah saudara mencurigakan sekali ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini dingin begini, ini mesti dengar khotbah yang bikin panas. Amin, kasih Allah. Iyalah. Setelah ayat 3 kita masuk ayat 4 dari Filipi pasal 2. Dia bilang begini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Iya. Jadi dia lanjut dari ayat 3 bagian akhir, lihat orang lain lebih utama, otomatis merambat, dia akan melihat kepentingan orang lain. Amin, saudara-saudara. Jangan cari pujian sendiri, tapi lihat orang lain lebih penting. Orang lain lebih utama. Nah, bagaimana tipsnya? Sederhana. Cara supaya melihat orang lain di gereja kita, kawan-kawan pelayan kita ini, dia lebih utama dari kita. Caranya begini. Lihat kekurangan kita, lihat kelebihan dia. Aman. Ulang. Lihat kekurangan kita, lihat kelebihan dia. Jangan dibalik. Nanti gereja kacau. Yang dibalik itu apa? Lihat kelebihan saya dan lihat kekurangan dia. Oh, tidak akan bersatu. Lihat karunia yang tidak ada pada kita dan lihat karunia yang ada padanya. Itu kita kompak. Kompak kita. Kalau musik, pemusik ini harus ada. Singer ini harus ada. Itu enak tuh. Maka percayalah kita kuat. Banyak kali, bahkan dalam rumah tangga saja, tidak akur. Gara-gara salah satu selalu melihat, saya nih lebih. Kamu nih. Iya toh? Kenapa orang antrian bercerai semua? Gara-gara begitu, suami mau menang sendiri. Aku nih, Simpson. Dia selalu bilang, dia hebat, dia hebat, dia hebat. Coba lu kena corona, kira-kira lu hebat. Kalau nggak ada istri. Tidak hebat kita. Kita juga, manusia ini kan pasti ada kekurangan. Kalau sudah melihat kelebihan orang, di situ kita hormat orang. Saya bisa bayangkan, makanya itu security kalau tidak ada gimana. Itu kawan-kawan parkir kalau tidak ada gimana. Setiap hari Minggu kami juga selalu makan dalam setiap ibadah. Kalau seksi konsumsi tidak ada gimana. Saya lihat mereka tuh penting banget. Asisten rumah tangga di tempat saya, penting banget. Kami berdua suka tanya, lu ada perlu apa? Gimana kabar orang tua di kampung? Karena saya sudah banyak orang, ini yang terbaik. Yang lain tuh darah Yesus berkuasa. Jam 3 pagi kabur. Kabur bukan kabur biasa, bawa barang-barang. Satu kali dia bawa pakaian seragam istri saya. Istri saya kan PNS. Pakaian kek yang agak coklat itu. Dia bawa, dia pikir seragam gereja. Bayangkan kalau dia isi lagu di gereja, orang pikir pencatatan sipil. Dia bisa bawa seragam atas bawah pakaian keki, darah Yesus berkuasa. Itu kalau isi vokal grup di gereja, selesai. Orang pikir ibu kades. Banyak yang kayak begitu, yang gila-gila laki-laki. Tahu gila laki-laki ini istilah orang Kupang. Genit, sama anak nggak ngobrol. Saya bilang, lu ngomong sama anak saya supaya dia tahu bahwa omong. Ini anak sama ngomong, nggak mau ngomong. Lihat laki-laki langsung. Misalnya ini dikucek juga nih lama-lama nih saya lihat.
Tapi yang terakhir ini bagus. Dan pas datang yang terakhir ini, puji Tuhan saya tambah mengerti firman ini, jadi saya terapkan ya. Dulu tuh agak kurang terapkan firman ini, emosi terus. Ya jujur aja mengaku dosa nih. Sekarang peduli, saya cek, saya bayangkan kalau mereka tidak ada gimana. Saudara, keluarga saya nih, anak saya kan 4, 2 saya bawa, 2 di rumah. Itu 2 di rumah nih 1 bulan. Kalau saya tidak melihat bahwa orang yang jaga anak saya itu penting, aduh bagaimana itu kita melukai orang. Jadi tolong saudara, lihat orang lain itu penting. Kita tidak mampu ada di posisi mereka. Maka saya percaya gereja kita beres. Amin. Yang terakhir, ayat 5 ini. Yang terakhir, bagaimana supaya kita bersatu? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Iya, yang terakhir harus meneladani Yesus. Miliki attitude seperti Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Pikiran dan perasaan Kristus itu bagaimana sih? Kan di sana suruh merendahkan diri. Cara merendahkan diri, belajar dari Tuhan Yesus. Dia tuh Allah yang mengosongkan diri jadi manusia. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus yang kita sembah itu benar-benar Allah. Hari-hari ini lagi rame nih ya. Orang bilang Yesus bukan Allah. Sarini juga ngomong. Sarini, lo bayangkan Sarini. Kok gak ada hujan, gak ada angin. Bilang komentar, Tuhan kok lapar? Tuhan kok aus? Sayang Tuhan, saya ramas lu. Tapi Tuhan kita tidak begitu, amin. Yesus baik. Ya kadang-kadang jujur aja kalau yang begini-begini kadang-kadang bikin makan hati. Tapi Roh Kudus kasih ingat, sudah buat apa makan hati sama Sahrini, sama Ahmad Kainama, sama Donditan, sama Yahya Waloni, atau sama orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengalami kasih karunia Allah. Mereka-mereka itu tidak paham kealahan Yesus. Karena mereka melihat Yesus dari kacamata mereka, ini gak bakalan nyambung sampai kiamat. Kita ini paham karena kita mengenal Yesus. Seorang filsuf Kristen namanya Anselmus, dia berkata, aku percaya makanya aku mengerti. Jadi iman mendahului pengertian. Kita bisa percaya Yesus itu Allah, Bapa itu Allah, Roh Kudus itu Allah, Tritunggal itu Esa. Karena Allah mengaruniakan iman kepada kita. Amin. Alkitab berkata kepada kamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya untuk dia, tapi untuk menderita. Berarti untuk percaya itu dikaruniakan. Kepada Sarini tidak dikaruniakan atau belum dikaruniakan. Siapa tahu tiba-tiba Sarini jadi WL bikin KKR di FOG. Maju mundur, yes, haleluya. Artinya menyembah Tuhan, dia bikin depu lagu toh. Maju mundur Yesus, maju mundur Yesus, kan bisa aja kan. Bukan maju mundur cantik lagi, maju mundur Yesus Allah. Maju mundur, ya itu kan harapan kita. Dia kan tidak atau belum mengalami kasih karunia. Begitu. Sama yang lain-lain yang suka ngoceh-ngoceh di media, darah Yesus berkuasa. Kita ampuni sajalah ya. Pembalasan hak. Bisa jadi kan mereka kayak Paulus kan. Mereka dulunya hujat-hujat, tahu-tahu ditangkap Tuhan, kan bisa saja. Ya saudara yang agak emosi-emosi kayak saya, bertobat, kita bertobat bersama-sama, kita bersatu dan kita berdoa buat mereka. Amin. Haleluya. Yesus itu Allah. Ini ayat bilang, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7 bilang apa? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Di gereja ini mungkin ada kita, sorry ya, yang gajinya lebih besar dari orang, kerjaannya lebih besar dari orang, rumah lebih besar atau apapun. Tapi kalau di sini ingat Yesus itu Allah, rela sampai titik terendah. Kalau mau gereja kita kuat sampai akhir, teladani Yesus. Di sini sama rata. Amin. Paulus itu hamba Tuhan yang luar biasa. Bahkan di awal surat ini, Paulus tulis begini, 1 Timotius 1 ayat 1. Saya sudah mau selesai. Puji Tuhan.
Dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah Juru Selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. 2. Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Maksud saya Filipi 1 ayat 1. Kenapa lari ke Timotius, saya salah ya? Filipi 1 ayat 1 pasal 1. Dari Paulus dan Timotius hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dan para penilik jemaat dan diaken. Saudara lihat, Paulus itu dari sudut usia lebih dari Timotius. Dari jabatan rohani dia rasul, Timotius bukan rasul. Dari sudut pengalaman dia lebih pengalaman jauh. Dia rintis gereja di mana-mana. Ya, dari karya-karyanya dia lebih. Hampir 50% perjanjian baru nih Paulus yang tulis. Doakan orang sembuh, bangkit, sapu tangannya nih karena orang sembuh. Ini karena saudara infus. Jangan coba-coba minta ya, maksudnya jangan sampai habis ini. Saya bukan Paulus, saya Melatok ya. Dia bilang, Pak tempel dong, mati ya. Tahu tuh handuk-handuk NTT itu kena pingsan. Nah saudara-saudara, kekasih Allah yang saya maksudkan adalah, sekalipun dia lebih unggul dalam banyak hal dengan Paulus, tapi waktu Anda lihat dia tulis dia begini, dari Paulus dan Timotius, tidak tambah embel-embel apapun. Dari Rasul Paulus dan anak didik atau evangelis, no. Dari Paulus, rasulnya dia buang, semua dia buang. Dan Timotius, siapa? Hamba-hamba Kristus. Kenapa dia bisa lihat Paulus, Timotius sejajar dengan dia? Paulus bisa lihat Timotius sejajar dengan dia. Karena matanya tertuju pada Yesus. Gunung besar dan gunung kecil, kalau tidak lihat bintang, gunung besar bisa sombong, kecil banget loh. Tapi kalau fokusnya ke bintang, sudah tidak sibuk dengan perbedaan di bawah. Amin Bapak Ibu, saya harap ini menjadi gaya hidup gereja ini. Biar gereja ini kuat sampai akhir. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kekasih Tuhan kita berdiri, kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini.